Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih bisa mendengar sebagian dari firman-Mu, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Selama masih ada nafas kehidupan, kami mau mengenal isi hati-Mu lebih lagi, supaya kami ini menjadi anak-anak-Mu, bukan lagi bayi rohani, tapi benar-benar kami dewasa. Kami tidak mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang hanya sekedar datang meminta dan meminta. Ini waktunya kita mau membalas semua kebaikan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik dari sisa-sisa hidup kami di masa-masa akhir zaman ini Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan waktunya kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Saya hari ini akan berkhotbah ya tentang bagaimana yuk jangan kendor semangatmu ya, karena sudah banyak orang-orang yang kendor hari ini ya, capek lihat kehidupan. Bahkan beberapa orang bilang gini, kalau saya bayang, halo Linda Licu ya, si Pora, kalau dibayangkan rasanya kapan Tuhan ambil hidup saya segera pulang ya. Tapi kita percaya kalau kita belum dibawa Bapak pulang ke rumah Bapak, itu berarti kita masih punya kesempatan untuk menabung ya, untuk investasi lebih banyak supaya upah tabungan saudara besar di surga. Lewat apa Bu Eli? Ya lewat yang namanya apa yang saudara berikan, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lewat responmu, lewat ketika engkau disakiti ada air mata karena engkau tidak balas ya, itu semua lagi ditampung sama Tuhan. Makanya semangat di tengah penderitaan. Selalu ingat, saya selalu ingat gini, waktu saya menderita, waktunya saya berinvestasi sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya bisa ngampuni, saya bisa melepaskan kasih, di situ ketika saya disakiti, saya waktunya mengumpulkan harta saya di surga ya. Itu sebabnya yuk kita semangat hari ini ya. Kemarin beberapa saat yang lalu ada seorang kesaksian ya, bukan hanya kesaksian, dia curhat akan hidupnya. Dia mempunyai seorang suami, suaminya ini seorang hamba Tuhan ya. Suaminya ini sudah bisa berkhotbah ya, suaminya ini sudah bisa, pokoknya hidupnya jadi berkat. Tapi di masa-masa di mana ada masalah Bu Eli, ketika masalah itu datang, lihat ya, makanya hati-hati, ini yang saya pelajari hari-hari ini. Iblis itu tidak pernah datang dengan penawaran dosa terlebih dahulu, tapi iblis selalu menanamkan kepada setiap kita itu virus ketakutan dulu. Orang kalau takut saudara, itu pasti kekuatannya mulai merosot. Jujur, siapa yang lagi panik hari ini? Hari-hari ini siapa yang lagi khawatir? Hati-hati loh saudara. Karena nanti saya bukain firman-Nya. Kalau kita hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran akan hidupmu, akan masalah, akan masa depan, itu berarti saudara sudah termakan dengan virusnya iblis. Ini telak, bahayanya itu mutlak saudara. Karena kita pikir cuman takut, tapi hati-hati. Ketika suaminya takut, khawatir akan masalah, bukan, dan suaminya mulai kekuatannya merosot, padahal pinter khotbah, padahal waktu sebelum hidupnya ngalami masalah sebelum pandemi, dia itu selalu menguatkan banyak orang, miliki iman percaya. Tapi sementara Bu Eli waktu diterpa badai, hidupnya sendiri mulai tidak menghidupi firman. Dia cuman bisa teori dan khotbah, tapi waktu itu menimpa hidupnya Bu Eli, dia punya rasa ketakutan yang besar. Sehingga ketika dia punya rasa takut,
kehidupan jam doanya mulai berkurang. Fokus mulai bergeser. Dari hidupnya dekat sama Tuhan, dia mulai hidup dalam ketakutan. Dan Bu Eli yang fatal, ketika dia mulai takut, kekuatan doanya mulai lemah, baca firman mulai berkurang. Bu Eli, disitulah pencobaan itu datang. Ada banyak teman yang menawarkan, yuk ikut aja sekali-sekali, ndak apa-apa, hiburan ya. Dan lama-lama ketika dia menikmati hiburan dunia, dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa yang fatal, saudara ya. Dia jatuh di dalam satu dosa juga perzinahan. Dia juga mulai hidup terikat dengan wanita lain. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, makanya jangan pernah kendor semangat kita. Jangan izinkan virus ketakutan berlama-lama. Karena roh ketakutan itu jelas bukan berasal dari Tuhan, tapi dari iblis ya. Jadi hari ini yuk kita semua ndak usah takut dengan masalah. Kita ndak usah takut dengan pasangan hidup kita yang masih error. Saya selalu ngomong dengan orang yang saya nasihati, beri ruang waktu untuk Tuhan bertindak. Kita ini kalau maunya cepat, kita putar otak terus, gimana lepas dari hutang, gimana lepas dari jerat pelakor. Maka kita itu tidak pernah beri ruang untuk Tuhan, yaitu bertindak. Untuk Tuhan saat ini bagaimana kita berkata, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan, suami, anak, pekerjaanku. Tapi Engkau tidak pernah beri ruang. Walaupun hidupmu hari ini susah, disakiti, khususnya ibu-ibu yang banyak disakiti, jangan ciptakan cara sendiri untuk mempercepat waktu suamimu bertobat. Nanti tobatnya tobat kumat. Kita hari ini beri ruang kepada Tuhan, yaitu untuk mengubah, membentuk suami kita dan menegur. Itu bukan kapasitas kita. Kalau kita yang tegori terus, hakimi terus, kapan ruang untuk Tuhan untuk menegur, mengubah dan membentuk suamimu? Tidak ada waktunya. Itu sebabnya hari ini tetaplah tenang di tengah masalah, tetaplah semangat. Percayalah, ketika kita diam, bukan berarti kita ini sudah melakukan sesuatu yang tidak punya usaha, Bu Eli. Enggak, kita kok tidak berusaha, kita tetap berusaha. Orang berdoa itu berusaha, beriman itu perbuatan, pengharapan itu perbuatan, saudara. Seperti khotbah saya yang lalu, kalau kita sudah tidak punya apa-apa, segenggam tepung di tangan kita, yaitu segenggam iman, doa, pengharapan, itu masih kita miliki. Dan kita jangan anggap remeh ya. Yuk kita baca ayatnya, kita simpel aja hari ini. Saya juga harus cepat-cepat bersiap-siap ya. Kita bahas tentang hal yang sederhana. Ibu-ibu ya, pesan ini penting. Seringkali ini yang saya ingat, seringkali orang konseling sama saya gini, Bu Eli, katanya kalau iman tanpa perbuatan itu mati, Bu Eli. Lah kalau suami sudah jatuh dalam dosa, masa tidak ada perbuatan untuk tegur? Sekali lagi, yang dimaksud ini hikmat yang saya terima selama ini. Saya dulu juga berpikir gitu. Kalau ada bukti berarti ini waktunya saya action. Saya akan hakimi suami saya. Ternyata Tuhan itu menegur hidup saya habis-habisan. Eli, kapan engkau beri ruang buat aku untuk menegur, mengubah dan membentuk suamimu? Kalau engkau terus yang bergerak, kalau engkau terus yang bekerja, kapan ruang untuk aku bekerja? Dan ketika Tuhan memberikan saya satu hikmat, Tuhan bilang gini, imanmu percaya ya. Kalau iman kita sudah percaya, maka perbuatan yang paling mendukung kita hari ini apa? Supaya iman itu hidup, yaitu adalah ketika kita percaya, pikiranmu dan perasaanmu harus sesuai, yaitu pikiran harus positif, perasaan harus tenang, damai.
baru iman plus perbuatan itu akan hidup. Kalau kita percaya tapi kita masih pikiran negatif, suamiku jangan-jangan sama perempuan itu berpeluk-pelukan, dan hati saudara tidak ada damai, maka iman percayamu tidak didukung dengan perbuatan. Makanya hal yang paling simpel, kalau engkau sudah percaya, engkau sudah beri ruang untuk Tuhan bertindak, maka perbuatan kita adalah pikiran kita positif. Kita akan berkata gini, suamiku memang pergi, kalaupun dia berbuat apapun, aku percaya Tuhan, engkau akan tarik suamiku ke jalan kebenaran-Mu. Engkau akan tutup semua jalan dosa untuk dia bisa melakukan dosa dan dia cinta Yesus. Nah, itu pikiran. Setelah kita berpikir positif, maka hari itu juga kita harus damai, karena kita tahu bahwa kita sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Nah, ini pengertiannya. Makanya kalau imanmu kepingin melihat gunung itu sampai geser, sampai pindah, maka perbuatan yang paling utama dalam penilaian Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus harus menyertai orang benar. Pikiran Kristus tidak pernah negatif. Perasaan Kristus yaitu jelas harus damai, sejahtera, dan sukacita. Itu sebabnya yuk, hal yang sederhana aja kita tidak pernah praktek loh saudara. Ini powerful banget. Ini pesan buat saudara siapapun yang hari ini ngalami masalah terberat. Yuk, kita jangan lemah semangat. Hari ini percaya plus perbuatan, maka imanmu akan hidup. Imanmu akan terlihat geser itu gunung. Selama perbuatanmu tidak pernah mendukung imanmu, maka gunung ini tidak akan bergeser. Paling enggak geser, satu hari geser, satu hari geser. Ketika geser-geser terus, maka kau akan lihat mujizat itu akan terjadi. Satu pintu akan membuka banyak pintu. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Yuk kita belajar sama-sama. Ini satu langkah yang penting untuk membekali saudara di tahun depan. Masa yang sukar saudara sudah siap loh semua. Saya juga dengan khotbah ini saya sudah dipersiapkan Tuhan. Tuhan bilang gini, engkau semua harus melewati pencobaan. Di Wahyu 3 ayat berapa itu kalau nggak salah. Semua orang harus melewati pencobaan yang akan datang menimpa seluruh dunia. Tapi kita percaya kalau kita setia dengan firman, Tuhan itu pasti melindungi. Tuhan itu pasti akan tetap menjagai kita dan akan membuat kita dibedakan. Dibedakan, lihat ya. Kita yang sudah dibekali firman nanti akan dibedakan. Orang lain susah, saudara akan diangkat Tuhan. Tidak ada dalam kamusnya orang benar itu arahnya buntung, tidak ada. Semua akan dibawa Tuhan arahnya berhasil, beruntung ketika kita praktek firman. Makanya hal yang simpel lakukan. Mulai sekarang terapkan iman, pikiran, perasaan harus connect. Lihat ya, kalau orang sudah lakukan itu pasti lihat terobosan, pasti, percayalah. Dalam hal ini kita perlu melatih. Yuk kita buka Lukas 22 ayat 44 ayat 46. Saya akan khotbah singkat, pembelajaran buat bekal. Nggak susah ikut Tuhan. Saat kepepet, saat terdesak, ini kunci yang Tuhan sudah berikan. Di rumah, dimanapun kau bisa lakukan ini. Ia sangat ketakutan. Ini pada waktu Yesus ngalami proses dia akan disalib. Lihat ya, Yesus juga ngalami sangat ketakutan. Kita juga hari-hari ini ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang saudara tangkap dari firman ini? Waktu Yesus sangat ketakutan, responnya bukan menidurkan jam doa, bukan lemah semangatnya, tapi hal yang simple. Kita semua di rumah, dimanapun, waktu ada hal yang terdesak, justru Yesus lakukan sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita kan nggak sungguh-sungguh paniknya dulu. Panik.com, saya aja kalau baterai habis ini, saya bukannya aduh Tuhan bingung, saya bilang ya aduh bingung. Panik.com dulu ya, itu manusiawi. Tapi mulai hari ini, kalau kita ngalami keadaan yang sangat menakutkan kita dengar dan kita hadapi, maka langkah yang paling tepat untuk membakar bagaimana bahan utama untuk kita melihat terobosan, yaitu sungguh-sungguhlah berdoa. Lihat ya,
peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini orang yang sudah depresi tingkat tinggi. Ya, saudara belum mengalami depresi tingkat tinggi sampai keringat saudara berdarah. Tapi Yesus ketika mengalami depresi tingkat tinggi, justru dia sungguh-sungguh berdoa. Ayat 45, lihat ya. Lalu ia bangkit dari doanya. Nah, kita percaya bahwa doa bukan simsalabim mantra, tapi doa itu membuat saudara bangkit. Yesus waktu mengalami tetesan darah, kalau dia tidak lakukan langkah sungguh-sungguh berdoa, dia tidak akan pernah berani melanjutkan proses kehidupannya. Dia tidak akan bisa move on di tengah masa sukar. Dia hanya hidup dalam ketakutan, dan itulah celah buat iblis membuat saudara akan mengalami masalah yang lebih berat. Lihat 45, Yesus berkata, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kita beda sama Tuhan Yesus ya. Kita ini kayak murid-murid. Waktu kita ngalami duka cita, firman Tuhan berkata, justru murid-muridnya malah tidur. Dia mulai mengurangi jam doa, menidurkan jam doa. Dia mulai hari ini hidup dengan duka citanya. Itu sebabnya hari ini respon kita mau berubah. Jangan sampai, lihat ya ayat 46 kita baca terlebih dahulu. Kata Yesus kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidur? Ya, bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu tadi ya, pendeta tadi itu hamba Tuhan yang pinter, jago khotbah. Dia bisa tobatkan banyak orang. Ketika dia mulai hidup dalam ketakutan, jam doanya mulai ditidurkan, maka tanpa dia sadari dia buka celah, dan firman Tuhan berkata, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu kita berani berdiri sebagai anak Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, tanpa jam doa, berarti saudara sedang mencobai diri kita sendiri. Tangkap ya saudara. Jadi Yesus sudah memberi penekanan 3 hal. Kalau kita mengalami keadaan yang sangat menakutkan, kepepet sudah, terdesak, terjepit, saudara benar-benar di ujung tanduk sudah, hari ini lakukan langkah, sungguh-sungguhlah berdoa. Jangan hari ini saudara sangat ketakutan, sudah mengalami duka cita seperti murid-murid, saudara tertidur sampai saudara tidak berdoa, dan saudara akan mengalami keadaan berikutnya, saudara pasti jatuh di dalam pencobaan. Itu sebabnya yuk hari ini siapapun kita yang lagi bergabung hari ini, tip yang sederhana ini akan membawa kekuatan buat saudara. Jangan kasih kendor semangatmu. Duka cita, masa sukar boleh terjadi di tahun yang akan datang. Semua boleh digoncang, tapi satu hal, jangan pernah goncang jam doamu, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Jangan pernah goncang jam doamu, teruslah sungguh-sungguh berdoa. Karena kita percaya hari ini, yuk kita mau ikuti teladan daripada Yesus. Justru kalau hamba Tuhan tadi itu mulai mengendorkan jam doa, dia jatuh di dalam dosa yang fatal. Dia mulai hidup dalam perzinahan dan hidup dengan wanita ini, meninggalkan keluarganya. Tapi ketika Yesus mengalami keadaan yang buruk, dia berdoa, dia bisa bangkit. Kita mau kan di tengah masa sukar kita bukannya jatuh dalam pencobaan lalu kita bayar harga, hidup kita makin hancur. Tapi kalau kita hari ini bangkit, walaupun bangkit
Mungkin Yesus sudah berdoa sungguh-sungguh pun dia tetap harus menyelesaikan kehendak Bapa disalib matinya. Tapi itu pun bukan menghalangi rencana Tuhan yang besar buat Yesus, malah dikaruniakan nama di atas segala nama, sangat ditinggikan. Dan kita juga tahun-tahun depan, kalau kita hari ini bangkit walaupun keadaanmu tambah buruk, ikuti aja, ikuti prosesnya Tuhan. Ujung-ujungnya nanti sangat ditinggikan, dikaruniakan berkat di atas segala berkat, dibedakan. Makanya jangan takut, hadapi semua ini. Nah, kita belajar 3 hal dari keteladanan Yesus. Bagaimana Bu Eli untuk membakar hari ini, yang paling utama bahan bakarnya yaitu doa. Itu yang buat saudara semangatnya ndak kendor. Kalau saudara makin menidurkan jam doa, kekuatanmu makin habis, semangatmu makin ndak ada. Jujur saya ndak berani lepas dari kehidupan doa, saudara. Kalau saya lepas dari kehidupan doa, maka saya akan jatuh dalam pencobaan. Misalnya, kalau saya mulai jauh dari doa, iblis tahu ndak kelemahan saya mulai habis. Iblis tahu ndak kalau ndak ada bahan bakarnya doa, maka makin lama bahan bakar saya makin habis, ndak di top up, ndak diisi. Kekuatan saya habis, mulailah iblis datangkan siapa, saudara? TTM, ya. Misalnya ada orang yang sudah dikirim sama iblis, pacar lama saya. Hey, gimana kabarmu? Yuk, kamu jangan susah-susah, ada aku ini loh yang setia temani kamu. Aku ini selalu ngamati hidupmu loh. Aku tahu kan hari ini kau lagi ngalami masalah besar. Nggak usah takut ya, anggap aku sebagai pengganti cinta suamimu. Nah, kalau kita tidak punya bahan bakar doa, maka makin lama itu yang akan mengikat saudara, dan itulah yang membuat awal kejatuhan hidup saya. Kalau saya tidak ada kehidupan doa, kalau saudara tanya, apa ada Bu orang yang dikirim iblis untuk mencobai ibu? Oh ada, saudara, ada. Saya sendiri berkata, Tuhan, saya harus blok, saya harus delete, karena ini sudah tidak benar. Kalau saya tidak meninggalkan dosa ini, nanti saya seperti Yusuf, saya akan terjerat dan jatuh dalam pencobaan. Makanya dengan kekuatan doa membuat saya mampu mendelete, blok nomornya. Kalau tidak ada kekuatan doa, mungkin saya terus tanggapi, dan akibatnya kalau saya terus tanggapi, ceritanya beda. Bu Eli bukan jadi hamba Tuhan, tapi jadi apa? Tidak tahu sudah jadi apa. Ya, itu sebabnya hari ini yang pertama, tips yang saudara harus berdoa, itu berdoanya sungguh-sungguh. Yang pertama, minta kekuatan. Jadi Yesus, saya percaya Yesus itu minta kekuatan, bukan solusi. Hari ini siapa yang berdoa sungguh-sungguh cuma minta solusi, makin kecewa loh sama Tuhan. Misalnya kalau Yesus minta solusinya yang jadi utamanya, Tuhan pokoknya cawan ini harus berlalu, aku harus tidak bisa disalib, aku tidak mau, aku anakmu, kenapa aku jadi korban? Coba kalau fokusnya solusi, kira-kira Yesus itu tidak akan pernah mau disalib, tidak ada karya keselamatan. Makanya hari ini ada kesalahan buat saudara dan saya juga. Kalau sudah sungguh-sungguh berdoa, orang tuh gini, doa puasa, doa pagi jam 3, jam 5, Bu Eli jam 2 saya bangun. Tapi doanya sungguh-sungguh sudah benar, cuman fokusnya salah. Bukan minta kekuatan, tapi minta fokusnya, minta solusinya cepat. Nah, waktu keadaan tambah buruk, balik lagi, saudara pasti akan marah. Kalau sudah marah, kecewa, kecil kekuatan, tawar hati, mulai bilang gini, ndak doa-doaan. Uang doa jam 2 bangun, jam 1 bangun, jam 5 bangun, ndak makan. Sudah puasa ikut programnya Bu Eli 40 hari, ndak makan, ndak minum, hanya jam-jam tertentu. Mana hasilnya Tuhan? Mana? Sudah. Akibatnya saudara nanti akan terjadi fase mulai menidurkan jam doa. Nah, iblis masuk celah. Makanya yuk dirubah ya.
tahun depan mulai hari ini juga dirubah. Sudah, tidak usah minta fokusnya kepada solusi. Kalau berdoa sungguh-sungguh itu minta kekuatan. Saya selalu berdoa minta Tuhan kekuatan. Yesus berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kalau memang Tuhan masih mau lanjutkan cawan dalam hidupku, kasih saya kekuatan. Saya tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Saya tidak bisa mengubah kehendak Tuhan. Siapa saya? Itu sebabnya hari ini yang pertama, berdoa sungguh-sungguh, mintanya kekuatan bukan solusi. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh, minta kehendak Bapa bukan kehendak kita. Jadi kalau hari ini sampai seperti saya praktek saudara, kalaupun saya sudah berdoa hari itu sama mama saya, ya saya sempat kecewa sama Tuhan. Tuhan jangan sampai punya anak, ternyata punya anak, saya kecewa sama Tuhan. Tapi sejak saya mengerti firman, hari itu ketika saya berdoa, saya dengar sesuatu. Misalnya suami saya sudah merancangkan pergi berdua dengan wanita ini, saya tetap doa, dalam nama Yesus aku hancurkan planning yang tidak berkenan di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pada waktu saya berdoa dan masih yang saya lihat di hari hanya mereka tetap pergi, saya tidak marah sama Tuhan. Saya cuma bilang gini, Bapak tidak apa-apa, berarti kehendak Eli tidak terjadi, tidak apa-apa. Saya percaya kehendak Bapak jauh lebih mulia kok. Engkau punya rencana nanti apa yang saya tidak tahu, yang pasti kehendakku tidak terjadi, tidak apa-apa. Nah seringkali kita marah saat kehendak kita tidak digenapi. Tapi sekali lagi, kalau hari ini kehendakmu belum tergenapi, berpikirlah positif dan perasaanmu harus jalan, yaitu katakan, Tuhan aku tetap percaya. Sekalipun aku sudah berdoa kehendakku terjadi tapi itu tidak terjadi, aku tetap bersyukur karena kehendakmu jauh lebih mulia dari kehendakku. It's okay Tuhan, aku percaya Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan dan hatiku mau damai. Itu namanya iman yang disertai perbuatan. Amin saudara. Jangan komplain, jangan kendor semangatmu. Kalau kehendakmu tidak terjadi, yakinlah sesuatu yang lebih mulia kehendak Bapa yang sedang kita selesaikan hari-hari ini. Gak ada ruginya kok. Kehendak Bapa itu selalu berbicara sesuatu perkara yang jauh lebih besar. Berkat yang lebih besar sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga, yuk berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan yang pegang kendali. Apa yang kita doakan hari ini, berdoalah sungguh-sungguh, minta Tuhan pegang kendali hidup kita sampai akhir. Yang pegang remote-nya bukan saudara. Makanya kalau berdoa, minta sesuatu, saya minta Tuhan, saya sudah serahkan pengendalian hidup saya sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak mau pegang remote. Kalau saya yang pegang remote, maka hidup saya semau gue. Itu sebabnya 3 hal ini akan membawa langkah hidup saudara di tahun depan. Doanya mulai berubah. Kalau kita tidak mau, kita hari ini lemah semangat, kendor semangatmu, maka doanya sudah harus berubah. Berdoalah sungguh-sungguh, minta kekuatan bukan solusi. Berdoalah sungguh-sungguh, minta kehendak Bapa bukan kehendak kita. Berdoalah sungguh-sungguh saat ini, yaitu minta Tuhan yang pegang kendali hidupmu, remote. Hari ini jangan hidup semau gue, remote hidupmu. Kalau saya lagi jatuh dalam dosa, saya emosi, saya marah, saya ingat, oh iya ya, remote saya kan Tuhan yang pegang. Kalau saya emosi, sakit hati terus, berarti iblis yang dengan gampangnya mengendalikan hidup saya. Saya nggak mau hidup saya diberikan sama iblis. Karena kalau remote itu dipegang iblis, walaupun kita statusnya sebagai anak Tuhan, kita tahu iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti remote hidupmu akan diarahkan ke arah maut. Oh, marah-marah aja enggak apa-apa, ibadah aja enggak apa-apa, yang penting dosa jalan. Itu sebabnya dari 3 hal ini kita percaya nanti
tahun depan akan banyak orang yang hari-hari ini akan melihat terobosannya Tuhan. Semua iman dan perbuatannya akan jalan ketika doa, kehidupan doanya itu menjadi bahan bakar. Saudara tidak akan lowbat kalau hidup doamu jalan, percayalah. Banyak orang yang hari ini kelihatannya berdoa puasa, berdoa pagi, ibadah subuh dan sebagainya, tapi fokusmu salah. Itu sebabnya kecil kekuatanmu, karena fokus hidupmu hanya kepada diri kita sendiri, maunya kita, semau gue, ya, mintanya solusi cepat selesai, sementara Tuhan maunya kita jalani proses. 3 hal ini apa yang harus saudara lakukan? Kita percaya, saudara, ada satu ayat yang tadi pagi, kemarin malam, ya, saya buka ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita hari-hari ini jangan pernah kendor semangatmu. Senyatanya Bapak di surga itu tahu jelas. Yuk kita buka Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, ya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ini ayat yang mengingatkan kita, siapapun yang lagi menghadapi masalah besar, depresi, keadaan yang tersulit untuk engkau punya jalan keluar, tidak jadi masalah. Lihat, kita baca ayat ini. Tuhan berfirman, lihat ya, aku telah memperhatikan dengan sungguh, tidak main-main. Mungkin saudara berpikir Tuhan tega, Tuhan diam, tapi senyatanya di balik keadaanmu yang sulit, Tuhan itu perhatiannya bukan sekedar memperhatikan, tapi memperhatikan dengan sungguh. Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ini menjadi peringatan buat saudara. Kalau iblis mulai mengintimidasi, bocai, ikut doa, ikut live, ikut zoomnya Bu Eli, bocai, kamu jangan dengar Bu Eli, bohong itu, dia gampang. Ada banyak orang loh yang komplain, yang ngomong sama saya, termasuk beberapa pengerja jemaat Bu Eli. Kalau saya sebut Bu Eli, orang selalu bilang gini, kamu jangan dengar Bu Eli. Bu Eli itu uangnya lancar jaya, sementara kamu berharap sama suami sudah bokek, suami sudah boyong, bocai, bom-bom-bom, ya, boyong, bocai, bokek, ya, semuanya. Kamu mau berharap apa? Jangan dengar Bu Eli, itu hati-hati, itu iblis, saudara. Jujur, kalau hidup saya hari ini bisa ada di titik ini dan Tuhan mengangkat hidup saya, memberkati hidup saya, itu karena tidak lepas dari kehidupan doa dan iman perbuatan orang benar. Coba saya tidak punya kehidupan doa, iman yang disertai perbuatan orang benar, tidak mungkin hari ini saya menikmati berkatnya Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Saya percaya Tuhan satu kali berbicara dalam hidup saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya itu tidak butuh berkat ini kok. Kenapa Tuhan kasih saya? Tuhan bilang gini, karena aku tidak bisa mengubah ketetapanku, Eli. Ketika aku berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, ketika hidupmu sungguh-sungguh mengejar kebenaran, maka berkat itu juga sungguh-sungguh mengejar engkau. Kalaupun engkau tidak minta, aku pasti sediakan, karena aku tidak pernah bisa mengingkari apa yang aku firmankan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa saya hari ini bisa bertahan itu karena motifnya uang. Saya hari ini kalau tidak berdoa sungguh-sungguh dengan fokus minta kekuatan kehendak Bapa dan Tuhan yang pegang remote hidup saya, gak mungkin hidup saya dalam berkat kepercayaan yang Tuhan berikan untuk saya jadi hamba Tuhan. Saya jujur hari-hari ini kalau saya baca firman, ini yang membuat bulu kuduk saya merinding, saudara. Tiap kali saya baca firman, hikmat yang Tuhan kasih buat saya itu luar biasa loh. Saya tidak punya buku-buku apapun untuk saya baca, saudara. Saya itu tidak pernah baca buku apapun selain Alkitab. Jujur, tanya mbak saya. Yang saya baca cuman kebenaran firman. Yang saya lakukan ketika saya baca, saya praktek, saya baca, saya praktek, di situ berkat itu mengikuti kepala saya. Makanya hari ini jangan anggap
Saudara, hari ini apapun keadaan hidupmu, jangan pikir Tuhan itu diam, Tuhan tutup mata atas penderitaanmu. Kalau engkau mengerti firman di Keluaran 3 ayat 7-8, ini simpan buat masa sukar. Saudara, baca terus firman ini, katakan firman ini, hidupi saudara. Katakan gini, Tuhan, di tengah penderitaanku, orang lain berkata mana mungkin hidupmu ndak usah ikut live, hidupmu ndak usah ikut Zoom-nya Bu Eli, hidupmu ndak usah baca firman. Tapi aku tahu kebenaran firman-Mu hari ini, bahwa di tengah masa kesulitan hutangku, dan jerat hutang, jerat pelakor, jerat apapun, penyakit kanker yang hari ini divonis dokter, aku tahu bahwa Tuhan telah, saudara, bukan akan, Tuhan, Engkau telah memperhatikan keuanganku dengan sungguh, bagaimana kesengsaraanku atas ada hutang ini, dan Engkau telah mendengar apa yang jadi seruanku, dan Engkau tahu pasti penderitaanku seperti apa, dan Engkau sudah tahu jalan keluarnya. Mulai hari ini, iman kalau disesuai dengan perbuatan orang benar yang selalu berkata positif, pikirannya positif, perasaannya damai. Ketika firman ini menjadi rema, engkau damai, itu berarti engkau mengaminkan setiap firman. Tangkap ya, jangan anggap remeh loh. Makanya virus ketakutan ini bahaya. Kenapa kita selalu disetting sukacita dan damai? Karena orang yang sukacita dan damai itu selalu mengaminkan setiap firman yang saudara hidupi. Jadi kalau saudara tidak damai, itu berarti misalnya saudara baca Keluaran 3 ayat 7-8. Saudara tahu Tuhan perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara tahu Tuhan juga dengar, saudara tahu Tuhan itu tahu pasti penderitaan. Tapi saudara tidak pernah damai, saudara berpikir jangan-jangan dan perkataanmu hanya persungutan, maka itu tidak akan terjadi. Iman tidak disertai perbuatan orang benar, maka itu akan mati. Tangkap ya saudara. Jadi waktu kita damai, kenapa saya bisa sukacita? Saudara jangan pikir saya lepas dari masalah. Kalau saudara ngerti masalah saya yang sesungguhnya, apinya diperbesar saudara. Bukan berarti saya ini hari ini sudah hidup dalam proses, oh enak Bu Eli, tambah lama tambah enak. Enggak, waktu saya jadi orang benar, saya naik level, saya siap dimurnikan, api itu makin besar saudara. Tapi yang saya mengerti bahwa ketika saya damai, saya sedang mengaminkan firman yang setiap kali saya baca. Kalau saudara tidak ada damai, berarti saudara menolak. Saudara tidak yakin dengan apa yang Tuhan firmankan. Saudara lebih yakin dengan kenyataan hidup yang mengendalikan hidupmu daripada firman yang saudara aminkan. Makanya ibu-ibu, saya tegas, saya kelihatannya jahat ya. Kalau ada ibu-ibu yang konseling nangis terus, saya marah loh saudara. Bener. Ibu kalau sudah berapa kali mau konseling sama saya, ibu tidak bisa move on, terus hidup dalam kesedihan, saya marah. Saya pasti mulai sewot saudara. Saya bilang, ibu, selama kamu tidak pernah ada sukacita, kamu tidak akan pernah lihat jalannya Tuhan. Kenapa? Karena kau tidak pernah mengaminkan firman. Tapi kalau kita hari ini damai, pikiran, perkataanmu, perbuatan orang benar itu terjadi karena kau lagi mengaminkan firman. Itu sebabnya yuk, tahun depan, ini tip yang paling penting, saudara bisa lewati masa sukar di tahun-tahun depan bersama Tuhan. Bahkan arahmu akan naik, berhasil beruntung. Saya berhasil beruntung enggak? Oh sangat. Saya hari ini move on saudara, benar-benar karena saya sudah praktek firman. Saya jujur di hadapan Tuhan, saya tidak pernah bohong. Saya itu tidak pernah minta aneh-aneh sama Tuhan. Saya apa pernah minta aneh-aneh kalau saya diberi berkat besar? Enggak. Justru saya cuma kaget, melongo-melongo. Loh, baru aja mikir loh Tuhan, kok dapat? Loh Tuhan. Kenapa? Saya tidak pernah minta aneh-aneh karena saya tahu. Dan Tuhan itu selalu berkata, Eli, engkau ada di dalam berkatku hari ini karena aku sudah lihat statusmu jadi orang benar. Dan kalau orang benar itu tidak bisa lepas saudara, dikejar berkat. Bukan saudara kejar berkat, dikejar berkat. Makanya hari ini yuk,
orang benar itu selalu iman perbuatannya hidup. Jadi koreksi diri ya. Kalau kita hari ini dengar firman ini sangat penting. Nanti kalau saudara sudah ini di YouTube, saudara bisa share. Saudara ketika share sama orang-orang yang lagi ngalami lowbat dan orang itu bertobat, lihat terobosan, maka upahmu akan ditambah. Kita mau jadi MLM-nya Tuhan hari ini. Multi level marketing buat jiwa-jiwa. Kalau iblis lagi giat-giatnya dia menghancurkan jiwa-jiwa, kita jadi MLM-nya, multi level marketingnya Tuhan buat jiwa-jiwa. Saudara bisa share, saudara tidak bisa khotbah, tapi begitu share dan orang lain diberkati, orang lain move on, orang lain lihat mujizatnya Tuhan, maka engkau juga diperhitungkan. Daripada nge-share yang tidak penting-penting di WhatsApp ya, jujur banyak orang lebih rela nge-share yang kata-kata yang tidak ada gunanya. Ya tidak apa-apa lah, sekali-kali. Saya juga kadang-kadang kalau ada guruan-guruan, tapi saya selalu share firman ya. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini akan membekali kita semua. Bu Eli, saya bahas singkat aja ya, tapi waktunya kelihatannya tidak cukup. Bu Eli, kalau berdoa sungguh-sungguh minta kekuatan itu gimana? Ya tidak apa-apa, minta aja kekuatan sama Tuhan hari ini ya. Yang pertama, orang kalau minta kekuatan sama Tuhan bukan minta solusi. Apa responnya? Di Matius 26 ayat 53 sampai 54 ya. Kita baca sama-sama. Atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa semua harus terjadi. Nah, Yesus ini keteladanannya yang kita tiru hari-hari ini. Kalau kita tidak fokus dengan solusi, ya kita harus sabar ya. Yesus punya kuasa, tapi dia harus sabar minum cawan pahit, sabar menderita, rela menderita, berserah penuh ya. 3 hal ini juga akan sudah hari ini sabar, rela disakiti suami, di PHP, disakiti wanita, tobat, rela sudah, sabar, rela, berserahnya penuh. Kita akan lihat terobosan nanti ya. Kalau berikutnya berdoa sungguh-sungguh minta kehendak Tuhan, itu tipnya apa Bu Eli? Tipnya hari ini sukacita, syukur, dan berharap selalu. Sudah sukacita selalu, syukur selalu, keadaan makin mengecewakan, ya tetap berharap. Karena suatu kali pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Sabar, rela, berserah. Yang kedua yaitu sukacita selalu, syukur selalu, berharap selalu. Gampang ya, tidak sulit kan, tidak perlu belajar ilmu kemanapun John Robert Power untuk belajar mengerti kehendak Bapa ya. Sudah sukacita, saya belajar sukacita, syukur, berharap selalu. Saya mengerti kehendak Tuhan, saya dijadikan hamba Tuhan hari ini. Itu sebabnya yang terakhir, kalau hari ini minta Tuhan pegang kendali, itu remote-nya gimana Bu Eli? Tipnya gampang, tenang, percaya, tidak usah lihat fakta ya. Apapun yang terjadi, sudahlah, remote itu kasih sama Tuhan. Hari ini tambah susah, ya tenang aja, supaya kekuatanmu tidak hilang. Jujur, orang jatuh dalam dosa itu bukan hanya awalnya tidak mungkin dalam dosa yang besar. Semuanya berawal dari kekuatanmu yang kendor. Makanya kalau orang kendor semangat, itu lebih gampang jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dia sudah kekuatannya habis. Makanya kalau Tuhan yang pegang remote, ya sudah Tuhan, aku mau dibawa tersandung 1 belum selesai, lanjut tersandung 2, ya sudah. Aku mau tenang, aku mau percaya, dan aku tidak mau lihat fakta. Sudahlah, jadilah kehendakmu Tuhan. Aku tetap sukacita, tetap syukur, tetap berharap, dan aku tidak mau fokus dengan solusi. Aku percaya hari ini aku mau sabar, rela, dan aku tetap berserah kok sama Tuhan. Gampang ya tip ini, kita mau jalankan 3 hal ini. Percayalah, tahun depan berkat yang akan mengejar saudara. Saudara jadi orang Kristen, tidak usah minta-minta berkat. Makanya jujur sekali lagi, ada banyak ya yang minta sumbangan ke saya. Saya mulai belajar untuk tidak
memberikan, saya menolak. Karena saya tidak mau jadi Tuhan dalam hidup saudara. Saya tidak mau jadi Tuhan karena saya sudah ditegur sama Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, karena nanti ruginya saudara sendiri. Kalau Bu Eli yang memberkati, misalnya cuma 1 juta. Tapi kalau Tuhan mau memberkati 10 juta, hanya sabar sesaat menderita. Saudara rugi loh. 1 juta sama 10 juta, itu 10 kali lipat. Kalau Tuhan sudah merancangkan 10 kali lipat, tapi saudara sendiri yang mencari solusi sendiri, akibatnya yang 10 tidak dapat, malah dapat yang 1, bahkan ruginya saudara sendiri. Karena iman dan perbuatanmu tidak jalan. Kalau imanmu yakin dengan firman, maka engkau tidak akan cari hutangan tabrak sana tabrak sini. Wong kita lo punya sumbernya. Cuman saudara mau ndak, yakin ndak dengan setiap doa-doa saudara yang hari ini? Tuhan perhatikan ndak saudara hari ini minus? Oh tahu, dia perhatikan sungguh-sungguh. Dia dengar ndak doa saudara? Tuhan, saya sudah minus tapi saya bersyukur Tuhan pelihara. Itu didengar ndak? Oh Tuhan tahu ndak solusinya hari ini? Sudah tahu, tenang. Dia sudah sediakan burung gagak, dia sudah sediakan janda sarfaat yang akan memelihara saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, jangan kasih kendor. Mau diterpa badai sebesar apapun, tetap percaya. Hidupmu bukan ditentukan oleh badai. Badai tidak akan bisa membuat hidupmu hancur, lebih-lebih mati ya. Orang kalau mati itu kalau bukan karena kehendak Bapak orang loh. Saudara tahu, saya pernah kenal seseorang sampai hari ini dia minta mati pun tidak bisa mati-mati. Padahal penderitaannya kalau saya lihat, aduh kasihan saudara. Sudah tidak bisa apa-apa, cuman hidupnya dari disonde, makan aja tidak bisa ya, setiap hari hanya disonde. Dan kalau dikunjungi orang dia cuman bilang gini, mau mati, doakan saya mati, doakan saya mati, saya tidak bisa menanggung ini semua, sakit semua, tidak bisa apa-apa saudara. Minta mati pun tidak bisa mati bertahun-tahun, masih hidup loh saudara. Kita percaya bahwa hari ini sudahlah, kita yang hidup hari ini tenang. Hidupmu itu bukan ditentukan oleh masalah, hutang, pelakor. Percayalah, hidup kita sepenuhnya itu yang pegang kendali itu Tuhan. Yang menentukan arah hidupmu dibuat berhasil, beruntung itu Tuhan. Walaupun sekarang rugi Bu Eli, oh iya, tidak ada dalam kamusnya ikut Tuhan buntung. Walaupun hari ini kau buntung saudara, karena ini belum final. Ini namanya proses. Tenang aja, ini cuman proses. Nanti kalau kita sudah lulus, makanya yang paling penting yang Tuhan ingatkan, saya sudah lupa loh iman sama perbuatan. Tuhan ingatkan saya beberapa hari, makanya saya khotbahkan. Penting. Tuhan bilang ini, banyak anak Tuhan tidak lihat terobosan karena imannya tidak disertai perbuatan. Mulai sekarang kencengin pikiran positif, kencengin hati damai, kencengin mulut ini ngomongnya positif saudara. Karena saudara ketika ini jalan, ini berarti perbuatan orang benar itu akan hidup dan saudara sedang mengaminkan setiap firman. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau berdoa ya. Saya mau berdoa pagi ini buat yang sudah berbeban berat karena ada waktu. Yuk, siapa yang lagi kendor semangat, saudara bisa mengangkat tangan. Kita mulai belajar praktek berdoa seperti yang Yesus lakukan. Jangan fokus lagi dengan apa solusimu kapan. Sudah suka-sukanya Tuhan. Kita mau berdoa sebelum meninggalkan akhir tahun ini ya. Saudara yuk kita berdoa. Saya cuma pesan besok ada Zoom, saya yang khotbah, juga ada kesaksian yang luar biasa. Besok temanya juga menarik, ajak jiwa-jiwa. Jangan menjadi Tuhan atas masalahmu. Nah ini juga penghalang. Kalau kita jadi Tuhan atas masalah kita juga bahaya saudara ya. Yuk kita mengangkat tangan yang ada di rumah-rumah yang butuh kekuatan. Saya tidak mendoakan seperti mantra, tapi saya akan berdoa supaya ada kekuatan kehendak Tuhan yang terjadi dan hidupmu benar-benar makin dikendalikan Tuhan. Maka berkat itu ada di atas kepala orang benar. Engkau tidak akan diakhiri hidupmu dengan kebuntungan, tapi hidup orang benar selalu diakhiri dengan berkat lebih dari pemenang, pemulihan yang indah. Bapa, kami percaya bahwa Engkau melihat setiap tangan-tangan yang mengangkat ke atas.
Engkau melihat hari ini apa yang mereka takutkan. Bahkan mereka ada pada posisi di mana Engkau pada waktu itu sangat ketakutan, dan mereka ada di posisi itu Bapa. Bahkan hari ini Tuhan, kalau mereka sudah mulai menidurkan jam doa mereka, ampuni mereka. Pesan Tuhan, bangun supaya Engkau jangan tertidur dalam doamu, supaya Engkau jangan jatuh di dalam pencobaan. Masalah yang terbesar bukan karena hutangmu, pelakor, atau masalah kanker, tapi masalah terbesar ketika engkau sudah jatuh dalam pencobaan. Itu yang membuat hidupmu akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja buat setiap tangan-tangan yang ada hari ini bergabung pagi ini. Yang sakit Tuhan, Engkau sudah tahu penderitaan mereka dan Engkau menyembuhkan melalui bilur-bilur-Mu. Yang hari ini mengalami pencobaan Tuhan dalam keuangan Tuhan, kami percaya Tuhan, keuangan mereka Engkau sudah tahu solusi bagaimana memberkati orang benar. Bahkan yang mengalami masalah rumah tangga, Engkau sudah sediakan anggur yang manis di tahun-tahun yang akan datang. Akan banyak rumah tangga dipulihkan karena mereka sudah menjadi orang benar. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Ketemu besok di Zoom. Tetap semangat. Mulai praktek firman, praktek saudara, nyata nanti hidup imanmu ya. God bless semuanya.